Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Nuwasil darsana min kitab durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz'u tsalits wa nahnu al-an mazilna fid dars ats-tsani asyar, bagian yang ketiga. Kita masih di pelajaran yang ke-12, bagian yang ketiga. Apa yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-12 ini? Di sini kita sedang membahas al-maf'ulu fi, atau yang kita kenal dengan nama dzaraf. Kita katakan sebelumnya bahwasanya dzaraf yang qasimu ila qismain. Dzaraf itu ada dua macam. Dzaraf yang ghairu mutasarrif dan dzaraf mutasarrif. Apa itu dzaraf ghairu mutasarrif? Dzaraf ghairu mutasarrif ay la yusta'mal illa dzarfan. Dia hanya digunakan sebagai dzaraf saja. Adapun dzaraf mutasarrif, dia terkadang bisa dipakai sebagai selain dzaraf, semisal mubtada khabar, fa'il, maf'ul dan seterusnya. Bisa juga dia digunakan sebagai dzaraf. Baik. Sekarang kita ambil at-tadribat, latihan. Nah, jadi sebelumnya kita sudah ambil di sini ada beberapa jenis dzaraf ghairu mutasarrif atau dzaraf mabni. Ada mata, aina, amsi, qattu, huna, al-an, dan haitsu. Kemudian sudah kita ambil juga isim-isim yang bisa menggantikan dzaraf atau bisa kita katakan dengan nama dzaraf mutasarrif. Yang pertama, al-mudhaf ila adz-dzarf mimma dalla 'ala al-kulliyah au al-juz'iyyah, kullu dan nisfu contohnya. Kemudian yang kedua sifatu adz-dzarf. Contohnya jalastu tawilan. Kemudian ismul isyarah, kemudian al-adad. Itu dia 4 isim yang bisa menggantikan fungsi dari dzaraf dalam satu kalimat. Baik, sekarang kita ambil tadribatnya. Latihan yang pertama, istakhrij ma fid darsi min dhurufiz zamani wal makan. Tentukan dari pelajaran ini, maksudnya dari hiwar ya, dzurufuz zaman wal makan. Mana saja dzaraf zaman dari hiwar yang kemarin, ya, dan mana saja dzaraf makan. Baik, kita lihat kembali hiwarnya. Kita cari di sini mana yang berfungsi sebagai dzaraf. Pertama, urahibu bikum fil yaumil awwali minal amil jadidi. Mata wasaltum min biladikum. Nah, di sini ada dzarafnya apa tidak? Ya, urahibu bikum fil yaumil awwali minal amil jadidi. Al-yaumi al-awwali memang dia keterangan waktu ya, tapi dia di sini isim majrur ya. Kalau sebagai dzaraf seharusnya mansub dia. Baik. Wasalna qabla usbu'in. Berarti qabla ya. Amma ana fawasaltu amsi. Nah, ini amsi. Ana wasaltu yaumats tsulatsa. Saya tiba hari Selasa, seperti yauma. Wa dhahabtu ila Makkah li ada'il umrah. Wa baqitu hunaka thalathata ayyam, thalatha. Wa raja'tu al-barihata. Ahlan wa sahlan ya ustadzu, atasmahu li an ajlisa amamaka amama. Inna hadzal maq'ada khalin fa inna sahibahu tuyaqaiduhu al-ama al-madiyah. Al-ama. Ijlis haitsu syi'ta. Haitsu. La uridu an ajlisa tahtal mirwahati fa inna dzalika yadurruni. Afa ajlisu khalfa jamalin. Di situ ada dzaraf. La mani'a ladayya. Lada itu sama dengan inda. Ya, berarti dzaraf dia. Aina safarta fi utratis sayfi hadhihi sanata ya ustadzu? As-sana. Afwan, ini hadhihi ya. Hadhihi. Baik, ila Indonesia, ila Filipina di kitab yang lain. Alam tamur Rabbik Kuala Lumpur, bala walakinnani lam amkus fiha
tawilan, tawilan. Kam labista sama ya Ustad? Sama. Kemudian sammata. Kemudian apa lagi? Alam tusafir ilaiha min qabl. Qablu, ya. Qablu juga zaraf. Kemudian na'am lam usafir ilaiha qad. Baik. Ini dia zaraf-zaraf yang ada di ad-dars ats-tsani asyar ini. Qabla, ini zaraf zaman. Amsi, zaraf zaman. Yaum, zaraf zaman. Salasata ayyam, zaraf zaman. Al-bariha, zaraf zaman. Amamaka, zaraf makan. Al-am, zaraf zaman. Haitsu, zaraf makan. Tahta, zaraf makan. Khalfa, zaraf makan. Ladayya, zaraf makan. Hadhihi sanata, zaraf zaman. Tawilan, zaraf zaman. Sama, zaraf makan. Sammata, zaraf zaman. Ya, sammata ini walaupun ada kata yauman setelahnya, karena sammata itu hunaka. Hunaka ini di sana. Kemudian qablu, zaraf zaman. Qattu, zaraf zaman. Taib. Itu dia jawaban dari latihan yang pertama. Latihan yang kedua, istakhrij ma fihi min adz-dzurufil mabniyah. Mana saja dari zarab-zarab tadi yang dihukumi zarab mabni. Taib. Sebelum itu apa saja zarab mabni? Ada mata, aina, amsi, qattu, huna, al-an, dan haitsu. Mata itu artinya kapan untuk keterangan zaman. Aina itu di mana, zarab makan. Amsi kemarin, zarab zaman. Qattu itu zarab zarab zaman. Huna itu zarab makan. Al-an sekarang, artinya sekarang, zarab zaman. Haitsu zarab makan. Baik. Di hiwar tadi ada Pak tidak mata, aina, amsi, dan sampai seterusnya? Ya, ada ya. Baik, kita lihat dari awal. Qabla ada nggak di situ tadi? Nggak ya, berarti bukan. Berarti yang termasuk itu amsi, ya. Amsi itu termasuk zarab mabni. Kemudian amama bukan, haitsu ya. Haitsu. Kemudian tahta. Oh, tahta bukan, tahta. Dia bisa berubah. Khalfa juga. Hadihi enggak ya, kalau hadihi isim isyarah dia. Qattu ya. Qattu. Taib, sudah itu aja ya. Taib itu dia zarab-zarab yang mabni. Nah, ada amsi, qattu, huna, al-an, haitsu. Kemudian latihan yang ketiga, istakhrij minhu kalimatin nabat anil dzarfi. Sekarang yang enggak mabni, ya, yang dia nabat anil dzarf, kata-kata yang menggantikan zaraf. Ada apa saja kata-kata yang menggantikan zaraf? Ada 4. Al-mudhaf ila dzarf atau kullu, yang angka setengah-setengah itu ya. 1/4, 1/3, setengah, kemudian semua. Kemudian sifatnya isim isyarah dan al-adad. Baik, kita lihat di sini ada apa tidak. Isim isyarah ya, hadhihi. Kemudian ini juga aina. Aina ini zaraf mabni ini ya. Ini zaraf mabni tadi ketinggalan. Baik, kemudian tawilan. Tawilan juga isim yang menggantikan zaraf. Apa baik jenisnya nih?
sifatuhu. Kemudian apa lagi? Kemudian al-adad ya, salasa. Baik. Itu dia. Nah, inilah isim-isim yang menggantikan dzaraf. Ada al-adad, ada ismul isyarah, dan ada as-sifah. Baik. Kemudian latihan selanjutnya. Ayyin dzurufaz zamani wal makani fi mayati. Tentukan mana dzaraf zaman dan dzaraf makan dari contoh-contoh berikut ini. Baik. Dzaraf zaman akan kita berikan tanda kotak. Kemudian dzaraf makan kita berikan tanda lingkaran. Baik. Nomor 1, intazir lahzatan. Tunggulah lahzah. Lahzahnya sebentar, ya, berapa menit, sebentar. Ini tidak mahdud dia. Ini masuk ke pembahasan dzaraf ghairu mahdud. Intazir lahzatan. Ini zaman atau makan? Di sini dzaraf zaman. Karena sebentar. Sebentar itu kan waktu, ya. Jalasa zuwaru indal mudiri nisfa sa'atin. Para pengunjung duduk bersama mudir setengah jam. Mana dzarafnya di sini? Nisfa. Nah, dzaraf zaman atau makan? Dzaraf zaman. Karena nisfa artinya setengah jam. Kam sa'atan bakil jarihu fil mustashfa. Berapa jam orang yang sakit itu tinggal di rumah sakit, menetap di rumah sakit? Mana dzarafnya di situ? Sa'atan. 1 jam. Berarti dzaraf zaman. Baik. Kemudian kif haitsu la yaraka ahadun. Berdirilah dimanapun orang tidak melihatmu. Tidak ada satupun yang melihatmu. Berdirilah di mana tidak ada satupun orang yang melihatmu. Berarti ini dzaraf apa? Dzaraf makan. Jadi haitsu itu fleksibel deh, ya. Bisa dzaraf makan, dzaraf zaman, tergantung konteksnya nanti. Enggak ada satu kata tertentu dzaraf makan aja begitu, ya. Berarti dia bisa dzaraf makan, dzaraf zaman, tergantung kepada konteks kalimatnya nanti. Nomor 5, atusafiru ila riyadi hadha syahra. Apakah engkau akan safar ke Riyadh bulan ini? Ini dzaraf apa? Bulan ini itu dzaraf zaman. Berarti hadha, ya. Hadha. Kenapa enggak syahra? Ya, karena dia ada alif lamnya, jadi nggak ada bedanya. Hadza sama syahro itu sama, dia badal, ya. Jadi yang benar adalah hadza di sini karena dia isim isyarah, bisa sebagai pengganti dzaraf. Aqablal adzani dhahabta ilal masjidi am ba'dahu. Apakah sebelum azan engkau pergi ke masjid atau setelah azan? Nah, ini dzaraf apa? Dzaraf zaman, yaitu qabla dan ba'da. Taib. Kemudian nomor 7, sabartu tawilan. Saya bersabar lama, ya. Bersabar lama berarti dzaraf zaman atau makan? Dzaraf zaman. Berbentuk apa? Kata sifat. Pengganti dari dzaraf. Taib. Nomor 8, nimta kullal lail. Kamu tidur setiap malam. Ini dzaraf apa di sini? Mana dzarafnya di sini? Kata kulla. Kulla ini bagian pertama dari isim yang menggantikan dzaraf, yaitu madalla ala al-kulliyah awil juz'iyah. Dikata kullu, nisfu, ba'du, ya, rub'u, sepertiga, setengah, seperempat, semua itu bisa menggantikan dzaraf. Di sini sebagai dzaraf dia, makanya kulla mansub. Nimta kulla. Baik. Kenapa enggak kullu? Ya, kalau kullu berarti dia fa'il. Sedangkan di sini sudah ada fa'ilnya, yaitu ta. Jadi nggak bisa ada 2 fa'il. Nomor 9. As-sa'ataini nimta am salasa sa'atin. Apakah 2 jam engkau tidur atau 3 jam? Ya, berarti di situ salasa sa'at. Ya, salasa sa'at sama as-sa'ataini. Ini dzaraf zaman berarti. Sa'ata ini 2 jam. Kenapa mansub di sini? Karena dia sebagai dzaraf.
Di sini juga mansub salasa. Ya, kedua-duanya sebagai dzaraf. Apakah 2 jam engkau tidur atau 3 jam? Baik. Nomor 10, aina makasta hadhil muddata? Di sini mana dzarafnya? Hadhihi isim isyarah. Karena muddah di waktu ya. Di mana engkau tinggal di waktu ini, beberapa waktu ini, beberapa hari ini atau beberapa bulan ini gitu. Baik, jelas ya. Tapi ini dia zaraf yang ada zaraf zaman dan ada zaraf makan. Tapi berarti zaraf makan hanya ini ya. Kif haitsu la yaraka ahadun. Kemudian latihan yang kelima, ayyin dzurufaz zamani wal makani fil ayatil karimati al-atiyah. Tentukan zaraf zaman dan zaraf makan di ayat-ayat berikut ini. Ayat yang pertama dari surat Yusuf, waja'u abahum isya'an yabkun. Ini kisah tentang saudara-saudara Yusuf setelah mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka kembali kepada Nabi Yakub. Mereka mengatakan ja'u abahum, mereka mendatangi bapak mereka isya'an di sore hari, yabkun, sambil menangis, pura-pura mereka menangis. Nah, di sini ada zaraf di sini, ada ya kata isya'an. Kata isya'an ini zaraf zaman. Untuk artinya dari kata asya, ya, asya itu sore hari. Baik. Kemudian nomor 2, wabanaina fauqakum sab'an shidada. Wabanaina fauqakum, dan telah kami bangun di atas kalian. Ya, berarti di atas, ya, fauqa. Fauqa ini dia zaraf. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Kalau bingung, lihat saja mana yang mansub, dan biasanya ada di belakang dia. Ya, ada di belakang. Qala rabbi inni da'autu qaumi. Ya. Sungguhnya aku mendakwahi kaumku lailan wa nahara, siang dan malam. Berarti ini dia zaraf zaman. Kemudian wa mata dari nafsun madza taksibu goda, dan setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dia dapat besok. Nah, mana zarafnya? Godan. Ini zaraf zaman. Kalau fauqa tadi zaraf makan ya. Nomor 5, wakilal yauma nansakum. Wakila al-yauma nansakum. Pada hari ini kami melupakan kalian. Kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Sebagaimana kalian melupakan pertemuan hari ini. Wakila al-yauma. Nah, di situ dia. Al-yauma. Al-yauma artinya hari ini. Hari ini berarti dia zaraf zaman. Type. Jadi ini dia zaraf zaman dan zaraf makan di ayat-ayat ini. Isya'an sore hari, berarti zaraf zaman. Fauqa di atas, zaraf makan. Lailan wa nahara, siang dan malam, itu zaraf zaman. Godan besok, zaraf zaman. Al-yauma hari ini, zaraf zaman. Kalau kita lihat di sini semuanya mansub ya. Jadi kalau bingung nanti mana zaraf itu, cari yang mansub. Dan khusus di nomor 2, kenapa bukan sabaan shidada? Sabaan shidada. Ya. Sabaan kan angka 7. Ya. 7, kenapa bukan dia? Karena sebelumnya sudah ada yang lebih pantas jadi zaraf, yaitu fauqakum. Jadi sabaan nanti i'rabnya lain. Ya. I'rabnya lain nanti. Taib, jelas ya? Taib. Kemudian latihan selanjutnya. Hati salah jumalin tahwi kullu wahidatin minha adadan naba anil dzarfi. Sebutkan 3 kalimat yang setiap kalimat itu mengandung angka sebagai pengganti dzaraf. Kita katakan yang bisa menggantikan dzaraf itu ada 4, salah satunya adalah angka. Type. Apa contohnya? Coba kita lihat kembali sebelum kita jawab. Contohnya, makastu fi Baghdad arba'ata ayyam, sirna mi'ata kilometer. Nah, ini kita bikin contoh yang semisal dengan ini. Jelas maksudnya ya? Taib, disuruh kita buat 3 kalimat yang semisal dengan itu. Taib.
Kalimat pertama kita gunakan angka 3. Misalkan kita katakan safartu ilal Madinah, misalkan safartu ilal Madinati salasata ayyamin. Nah, dzarabnya di sini salasata. Contoh yang lain, misalkan baqitu fil mustashfa, misalkan dia sakit ini 14 hari, misalkan arba'ata asyara yauman. Nah, mana angkanya di sini? Arba'ata asyara, itu sebagai dzarabnya. Kemudian misalkan lari, jaro ya, jadi jaro itu saya lari, misalkan 9 kilo, misalkan tis'a kilometrat, jamak dari kilometer ya, kilometrat. Di sini dia tis'a, di sini tis'a 9 km. Jadi salasata arba'ata asyar dan tis'ata asyar itu dia mansub, kecuali arba'ata asyar ya dia mabni. Kalau arba'ata asyar angka 14 dan seterusnya mabni dia. Tis'a kilometer, jadi mansub dia. Jelas ya? Ini dia contoh angka diposisikan sebagai dzarab. Boleh nggak angka selain sebagai dzarab? Boleh, bebas. Sebagai fa'il boleh, maf'ul boleh. Tapi di sini kalimat ini kita diminta untuk membuatnya menjadi keterangan waktu. Angka sebagai keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya, tis'a kilometer, keterangan tempat berarti berapa kilo gitu. 14 hari berarti keterangan waktu. Salasata ayyam juga keterangan waktu. Tapi itu dia jawabannya. Kemudian latihan selanjutnya, apa yang diminta di latihan selanjutnya? Hati salasa jumalin tahwi kullu wahidatin minha isma isyaratin naba anil dzarf. Nah, sekarang kita diminta untuk membuat 3 kalimat yang setiap kalimatnya mengandung isim isyarah sebagai pengganti dzaraf. Mana contohnya? Contohnya di sini ji'tu hadzal usbu'a. Terus hadza di sini sebagai pengganti dzaraf. Baik. Sekarang kita coba jawab 3 kalimat yang mengandung isim isyarah. Misalkan kita katakan takharrajtu fil ma'had hadhihi as-sanata. Takharrajtu fil ma'hadi hadhihi as-sanata. Takharraja fi itu artinya lulus ya. Takharraja ya takharraju artinya lulus dan pakai fi dia. Takharraja fi, bukan takharraja min ya. Itu kesalahan yang banyak terjadi. Orang mengatakan takharraja min, bukan menerjemahkan dari bahasa Indonesia. Min kan artinya dari, saya lulus dari. Yang benar ada takharraja tu fi. Ya. Jadi hadhihi di sini sebagai dzarafnya. Jadi saya lulus dari ma'had tahun ini. Contoh yang lain misalkan sa'atazawwaju, saya akan menikah. Ya. Sa'atazawwaju bimro'atin, dengan seorang perempuan. Hadhihi atau hadza ya. Hadza syahra misalkan. Hadza syahra. Sa'atazawwaju bimro'atin
hadza syahra, saya akan menikah dengan seorang perempuan pada bulan ini. Baik, contoh yang lain misalkan ya, sausafiru hadhihi al-lailata, saya akan safar pada malam ini. Hadhihi di situ. Baik, jelas ya? Ini dia contoh dari isim isyarah sebagai pengganti dari dzaraf. Baik, kemudian latihan selanjutnya. Adkhil kulla dzarfin mimma yati fi jumlatin mufidah. Masukkan setiap dzaraf berikut ini ke dalam kalimat sempurna. Ya, jadi jadikan sebagai dzaraf dia. Qabla, ba'da, inda, dan seterusnya. Kita jawab. Qabla misalkan. Ji'tu, saya datang. Qabla adzani az-zuhur. Saya datang sebelum azan zuhur. Itu qabla. Dan ba'da, dhahabtu ilal madrasati ba'dal asar, ba'dal asri. Coba ba'da penggunaan ba'da. Kemudian inda, jalastu inda ahli. Ahli itu keluarga saya. Saya duduk di sisi keluarga saya, maksudnya di tengah-tengah keluarga saya. Inda zarab makan di situ. Dan amama qama al-mudarrisu amama al-fasli. Guru berdiri di depan kelas. Amama. Dan khalfa waqafa al-ma'mumu khalfa al-imami. Makmum berdiri di belakang imam. Khalfa di situ. Zarab makan. Kemudian tahta, misalkan nama ra'i tahta asyajarati. Seorang penggembala itu tidur di bawah pohon. Dan fauqa tara at-ta'iru, burung itu terbang. Fauqa al-bait, burung itu terbang di atas rumah. Itu fauqa zarab makan. Huna, misalkan kita katakan sakantu, saya tinggal. Huna, sakantu huna, kita tambahkan 2 ya, arba'ata ashhur. Saya tinggal di sini selama 4 bulan. Ya, 4 bulan, 4 itu juga boleh sebagai zarab ya. Di sini yang diminta huna. Jadi huna zarab makan, arba'ata ashhur itu zarab zaman. Dan sama ya, sama dengan hunaka ya, sama. Misalkan nimtu sama, saya tidur di sana ya, muddatan tawilatan, saya tidur di sana jangka waktu yang lama. Sama berarti mudah juga boleh situ. Sama misalkan jalastu sammata, saya duduk di sana. Jalastu sammata julusan tawilan, duduk di sana dengan duduk yang lama. Taib. Ya, ini dia ya jawabannya. Qabla itu zarab
zaman, ba'da zarab zaman, inda zarab makan, amama zarab makan, khalfa zarab makan, tahta zarab makan, fauqa zarab makan, huna zarab makan, sama dan sammata zarab makan. Taib. Kemudian afwan, tadi belum kegeser ya. Jadi ini di jawaban yang tadi. Ulang sekali lagi. Qabla itu jitu qabla adzaniz zuhri. Qabla adzan az-zuhr. Qabla zarab zaman. Zahabtu ilal madrasati ba'dal asri. Ba'da zarab zaman. Jalastu inda ahli. Inda zarab makan. Qamal mudarrisu amamal fasli. Amama zarab makan. Waqafal ma'mumu khalfal imami zarab makan. Namar ra'i tahta syajarati. Tahta zarab makan. Tarat ta'iru fauqal baiti. Fauqa zarab makan. Sakantu huna arba'ata ashhur. Huna zarab makan. Nimtu thamma muddatan tawilah. Saya tidur di sana waktu yang lama. Itu zarab makan. Sammata juga zarab makan. Jalastu sammata julusan tawilan. Afwan tadi ya, tidak kegeser. Jadinya tidak termasuk ke layar tadi. Kita kembali ke kitab. Di sini ada sedikit faedah. Waroda fid dars, ada kita sebutkan di pelajaran itu, ada kalimat lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka fil matari. Seandainya aku tahu, lau itu artinya seandainya. Seandainya aku tahu bahwasanya engkau datang ke negaraku, niscaya aku akan menjemputmu di bandara. Ini kalimat pengandaian namanya. Kalimat pengandaian itu terdiri dari 3 rukun. Yang pertama lau. Lau itu namanya harfu imtina. Harfu imtina. Imtina artinya tidak terjadi. Asyartiyah syarat. Ya. Lastaqbaltuka itu jawabus syarat namanya. Jadi lau itu huruf imtina untuk menyebutkan tidak terjadinya sesuatu ketika zaman lampau. Coba perhatikan kalimat ini. Seandainya aku tahu engkau datang ke negaraku. Berarti tahu apa dia? Tidak tahu. Sekarang dia tahunya. Ya, setelah kejadian itu selesai. Seandainya saya tahu. Ya, kalau dia tahu nggak mungkin dia mengatakan seandainya, gitu kan? Nah, makanya lau ini dinamakan harfu imtina. Lau harfu imtina'in limtina'in. Nama lengkapnya harfu imtina limtina. Wa tufidu thalathata umur. Dan lau ini punya 3 fungsi, punya 3 makna yang dikandung oleh lau. Yang pertama asyartiyah. Asyartiyah itu konteks kalimat jika maka. Ya, jika saya makan maka saya kenyang, itu namanya syartiyah. Jika saya mengetahui maka saya akan menjemputmu. Nah, itu namanya syartiyah. Itu makna pertama yang dikandung oleh lau. Dan yang kedua, taqyid asyartiyah bizamanil madhi. Taqyid itu artinya dia menjadikannya muqayyad, terikat. Taqyid asyartiyah mengikat syartiyah tadi dengan zaman al-madhi, dengan waktu lampau. Ya, maksudnya kejadian ini sudah terjadi, makanya dia gunakan fi'il madhi di sini, araftu. Ini namanya taqyidus syartiyah bizamanil madhi. Jadi syartiyah ini zaman madhi. Jadi seandainya saya telah tahu, itu ya. Jadi terjadinya di zaman lampau, ya. Kalau akan terjadi maka beda lagi itu, ya, beda lagi. Jadi taqyidus syartiyah bizamanil madhi artinya dia batasi syarat itu telah terjadi di zaman lampau. Lau araftu, seandainya aku telah tahu, ya, berarti sudah terjadi apa belum? Sudah, gitu. Ya, sudah terjadi di zaman sebelumnya. Jadi ketika kita mengatakan lau araftu annaka ta'ti ila baladi lastaqbaltuka, ini khalas sudah selesai kejadiannya. Seandainya aku tahu engkau datang ke negaraku, aku pasti akan menjemputmu di bandara. Sekarang gurunya ini yang pergi ini sudah ada di hadapannya dia, udah ada di Madinah gitu. Ya.
sudah balik dari negaranya itu, dari negara santri itu. Paham maksudnya ya? Misalkan kita mengatakan law ijtahadta la najahta. Kalau engkau sungguh-sungguh belajar maka engkau akan lulus. Ya, kalau engkau sungguh-sungguh belajar maka engkau lulus. Nah, sekarang kejadian ini apa sudah terjadi apa tidak? Sudah selesai masanya, sudah habis masa berlakunya. Law ijtahadta la najahta. Kalau engkau bersungguh-sungguh, engkau pasti akan bisa sukses. Ya, jadi bersungguh-sungguhnya sudah lewat begitu masanya. Itu namanya takyid asyartiyah bil zamanil madi. Kemudian yang ketiga al-imtina, tidak terjadi. Imtina artinya tidak terjadi. Seandainya aku tahu engkau datang ke negaraku, ya. Seandainya aku tahu. Ini imtina apa bukan? Imtina. Ya. Kalau dia tahu nggak mungkin mengatakan lau. Itu fungsi dari lau ini ya. Jadi ada lau, ada la. Baik. Contohnya, contoh yang lainnya, lau ijtahadta la najahta. Kalau engkau bersungguh-sungguh, engkau pasti akan lulus. Artinya apa? Lam tajtahid falam tanjah. Berarti engkau tidak bersungguh-sungguh, makanya engkau tidak lulus. Ada imtina apa tidak? Ada. Dari mana dapat imtina itu? Dari kata lau. Ya, lau ijtahadta la najahta. Kalau engkau bersungguh-sungguh maka engkau lulus. Berarti bersungguh-sungguh apa tidak engkau? Tidak, ya. Ada kita punya anak misalkan dia pulang sekolah nangis-nangis karena rapotnya merah semua, kita katakan, ya, kalau kamu rajin belajar nggak begini rapotmu. Dia rajin belajar apa tidak? Berarti tidak. Itu namanya imtina, ya. Kalau kamu rajin belajar, kamu nggak mungkin dapat nilai seperti ini, begitu. Kemudian ada kaidah di sini, yaqtarinu jawabuhal musbat bil lam. Kemudian kalau jawabannya, ya, positif, dia menggunakan lam. Lastakbaltuka fil mator. Istakbaltuka fil mator. Ini kalimat positif negatif. Kalimat positif tidak ada la anafiyah atau ma anafiyah. Ini bukan apa namanya? Bukan la ya, bukan la yang tidak ini ya. Ini adalah lam ditambah alif. Istakbaltuka kan asalnya ya. Alif itu tambah dengan lam di sini. Jadi ini sebenarnya dua huruf di sini. Ya, bukan la anafiyah ya. Kalau la anafiyah kan dihitung satu deh. Istakbaltuka di sini. Taib. Jadi dia pakai lam di sini karena kalimat setelahnya positif. Kalau kalimat setelahnya negatif dia nggak pakai lam. Ini nggak pakai la nih. La istakbaltuka. La-nya nggak pakai. Langsung ya. Istakbaltuka. Nggak pakai la. Ya juzu aksuhu boleh juga sebaliknya. Boleh juga sebaliknya wahadha qadil. Dan itu sedikit penggunaannya. Jadi nggak perlu. Contohnya. Lau sami'ta qissatahu la bakaita. Kalau seandainya engkau mendengar kisahnya dia, engkau akan menangis. Ya. Di sini ya ada lau, ada. Kemudian ada lam. Kenapa pakai lam di sini? Karena kata bakaita itu kalimat positif. Paham ya? Contoh yang negatif. Qala al-mudarrisu li Hamidin, "Lau hadarta amsi ma syaqautuka ilal mudir." Mana yang kalimat negatifnya? Ma syaqautuka ilal mudir. Ini jawabus syaratnya. Ya, jawabus syaratnya pakai manafiyah. Berarti nggak pakai la. Nggak boleh kita katakan lau hadarta amsi lama syaqautuka ilal mudir. Nggak boleh. Itu sedikit penggunaan seperti itu. Yang benar adalah dia tidak menggunakan la. Yang ketiga, hadza ta'amun fasidun law akalahun nasu lamaridu. Ini makanan yang rusak, seandainya orang memakannya maka mereka akan sakit. Di sini pakai lam. Kenapa? Karena maridu itu kalimat positif. La ra'aita dzakal manzara la bakita. Seandainya engkau melihat pemandangan itu engkau akan menangis. Karena apa pakai lam di sini? Karena bakaita kalimat positif. Taib. Nomor 5, lau arafta annal ikhtibarul yauma ma ta'akharta. Andai engkau tahu hari ini ujian, maka engkau tidak akan terlambat. Nah, kalimat positif atau negatif di sini? Ma ta'akharta, kalimat negatif. Makanya enggak ada lam di sini. Ya, ma ta'akharta bukan lama ta'akharta. Taib. Nah, itu dia pembahasan lau harfu imtina. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di latihan tadribatnya, bagaimana kita memasukkan lau ke dalam
kalimat. Ya, insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.